Halo, perkenalkan saya Jessica dari Prodi Manajemen yang akan mewakili kelompok saya untuk mempresentasikan sejarah agama-agama di dunia dan dampak intoleransi. Sejarah agama-agama di dunia. Sejarah lahirnya agama Hindu menurut M. Ali Imron, bila kita ditelaah kembali, agama Hindu lebih merupakan suatu cara hidup daripada kumpulan kepercayaan. Sejarahnya juga menerangkan mengenai isi kandungan yang meliputi seluruh kepercayaan, mana yang harus dilakukan, mana yang boleh dilakukan, dan mana yang tidak boleh dilakukan. Karena begitu, luasnya pemaparan tentang agama Hindu membuat agama ini sulit dipahami mengenai asal-muasalnya. Hal ini terjadi karena sejarah agama Hindu telah ada sebelum masa penulisan sejarah berkembang. Selain itu, agama Hindu juga tidak diketahui secara pasti siapa pembawa pertama ajarannya. Hal inilah yang menjadi salah satu faktor sulitnya mempelajari sejarah agama Hindu. Namun, diyakini bahwa agama Hindu terbentuk dari beberapa keyakinan, seperti keyakinan bangsa Arya dan Dravida. Kedua keyakinan bangsa besar ini yang pada akhirnya melahirkan agama Hindu. Sejarah lahirnya agama Buddha. Sejarah lahirnya agama Buddha tidak terlepas pada seorang pangeran yang bernama Siddhartha Gautama. Siddhartha Gautama merupakan seorang putra dari Raja Suddhodana Gautama dan Dewi Mahamaya dari kerajaan kecil di Kapilavastu di India Utara yang berbatasan dengan Nepal. Siddhartha Gautama dilahirkan pada tahun 563 sebelum Masehi di India Utara. Kemudian, Siddhartha tumbuh sebagai putra dari Raja Suddhodana. Pada usia 29 tahun, Siddhartha menjumpai 4 perkara yang menjadi alasan untuk meninggalkan istana. Yang pertama, tanpa diduga, ia bertemu dengan orang yang sangat tua di luar istananya. Kedua, ia bertemu dengan orang sakit yang mengkhawatirkan. Yang ketiga, ia melihat orang meninggal. Dan keempat, ia berjumpa dengan seorang pertama yang sederhana yang wajahnya tampak kedamaian dan pandangannya sangat tenang. Setelah itu, Siddhartha menyepi selama 7 hari 7 malam di tepi sungai Anoma untuk merenungi kehidupan yang dijalankannya. Setelah bertapa selama 7 hari 7 malam, Siddhartha Gautama berguru kepada 2 Brahmana yang terkenal pada saat itu, yaitu Alarakalama dan Utnakaramaputra. Dari kedua Brahmana inilah Siddhartha mendapatkan ilmu pengetahuan, pelajaran, dan penerangan. Nah, setelah selesai berguru, kemudian Siddhartha tinggal di Uruvela. Di sana, Siddhartha menjalani hidup dengan berpuasa dan menjalani segala percobaan untuk menguasai dirinya. Sejak inilah Siddhartha dikenal sebagai petapa yang suci. Kemudian, pada suatu hari, datanglah 5 orang petapa yang ingin jadi muridnya. Akhirnya, kelima petapa tersebut diangkat menjadi muridnya. Siddhartha dan kelima petapa lainnya terus menjalani kehidupan tersebut selama kurang lebih 6 tahun. Namun, kondisi fisik Siddhartha lemah, dan ia tersadar bahwa cara yang ia gunakan salah. Akhirnya, dia mengakhiri cara tersebut dan menjalani kehidupan seperti manusia pada umumnya. Kelima petapa yang menjadi muridnya pergi meninggalkan Siddhartha karena dianggap telah murtad. Setelah melalui perjalanan panjang, akhirnya Siddhartha berhasil mendapatkan penerangan dan menjadi Buddha. Petunjuk yang ia peroleh terjadi pada malam bulan purnama di bulan Waisak. Ketika itu, ia sedang mengheningkan cipta di tepi sungai Naranjana di bawah pohon Asatta, atau dikenal sebagai pohon Bodhi. Setelah mendapatkan penerangan dan pengetahuan, ia terus menyebarkan risalah yang ia dapatkan. Selama kurang lebih 45 tahun, Siddhartha berkelana menyebarkan dharma kepada umat manusia dengan penuh cinta dan kasih. Sejarah lahirnya agama Konghucu. Agama Konghucu telah dikenal oleh masyarakat Tionghoa sejak 5.000 tahun yang silam. Konghucu bukan sekedar sebuah ajaran yang dibawa oleh Konfusius, melainkan agama yang telah diturunkan oleh Tian atau Tuhan Yang Maha Esa melalui para nabi dan raja suci purba semenjak ribuan tahun sebelumnya. Konfusius adalah nabi yang menjadi penerus, pembaru, dan penyempurna agama Rojano yang disebutkan dalam kitab suci 7.12. Berat perjuangannya, agama Konghucu terus meluas dan pada akhirnya menjadi salah satu mata pelajaran wajib yang ada di sekolah-sekolah. Meskipun jumlahnya tidak terlalu banyak, pada waktu itu agama Konghucu mempunyai lembaga khusus untuk mempelajari ajaran agama ini. Itulah sebabnya kedudukan agama Konghucu menjadi sangat istimewa di Tiongkok.
Sejarah lahirnya agama Zoroaster. Sebelumnya saya mohon maaf ya apabila ada kesalahan dalam penyebutannya. Oke, lanjut. Peneliti meyakini bahwa agama Zoroaster telah hadir di dunia kira-kira 2000 sampai 1900. Maksud saya 1800 sebelum Masehi. Pendapat ini didasari dengan zaman pembawa agama ini yaitu Zarathustra hidup. Dilihat dari perkiraan tahun munculnya agama ini, maka tidak dapat dipungkiri bahwa agama ini menjadi agama Wahyu yang tertua dan masih hidup sampai sekarang. Agama ini pernah menjadi agama negara bagi 3 kerajaan yang ada di Iran, yang terus berkembang sejak abad ke-6 sebelum Masehi sampai abad ke-7 Masehi. Setelah Zarathustra berhasil mengembangkan ajarannya di Persia, raja-raja dari dinasti Achaemenid pun menjadi penganut agama Zoroaster sampai Raja Darius III. Ketika kekaisaran Persia ditaklukkan oleh Alexander the Great, eksistensi agama ini meredup yang intensif di seluruh wilayah Persia. Selama proses meredupnya, eksistensi agama ini pemaksaan kebudayaan, mitologi, dan filsafat yang berlangsung selama 5 abad di bawah pemerintahan dinasti Seleucid dan dinasti Arsasid. Secara perlahan peradaban Persia lenyap diganti dengan peradaban Yunani. Mitologi Yunani memuja dewa Zeus yang melambangkan dewa matahari, beserta pemujaan dewa-dewa lainnya diserap oleh masyarakat Persia hingga akhirnya agama Zoroaster asli Tang menganut monoteisme atau Tuhan Tunggal digantikan oleh aliran-aliran Mazdais, Mitharaims, dan Mycenaeans. Aliran tersebut terus berkembang dan kekuasaan dinasti Sassanid pun kembali. Setelah bangkit dan bercampur dengan kepercayaan Yunani, agama Zoroaster kembali meredup. Meredupnya agama ini karena runtuhnya dinasti Sassanid. Tercatat dalam sejarah bahwa dinasti Sassanid runtuh oleh kekuasaan Islam yang saat itu dipimpin oleh Khalifah Umar bin Khattab. Selain dari runtuhnya dinasti Sassanid, perkembangan agama Zoroaster berakhir. Saat ini populasi Zoroaster di Iran tercatat sekitar 25.000 orang dan mayoritas dari mereka tinggal di Teheran, Kerman, dan Yazd. Sejarah lahirnya agama Shinto. Agama Shinto adalah agama asli Jepang yang memiliki sifat yang cukup unik. Mulai dari proses terbentuknya, bentuk-bentuk upacara keagamannya, maupun ajaran-ajarannya, memperlihatkan perkembangan yang rumit. Agama ini pada mulanya merupakan perpaduan antara faham serba jiwa animisme dengan pemujaan terhadap gejala-gejala alam. Shintoisme dipandang oleh bangsa Jepang sebagai suatu agama tradisional, warisan nenek moyang yang telah berabad-abad hidup di Jepang. Bahkan, faham ini timbul dari mitos-mitos yang berhubungan dengan terjadinya negara Jepang. Kata-kata Shinto sendiri sebenarnya berasal dari bahasa Cina yang berarti jalan para dewa, pemujaan para dewa, pengajaran para dewa, atau agama para dewa. Nama Shinto itu sendiri baru dipergunakan untuk pertama kalinya untuk menyebut agama asli bangsa Jepang itu ketika agama Buddha dan agama Konfusius Tiongkok sudah memasuki Jepang pada abad ke-6 Masehi. Agama Shinto memiliki kedua kitab suci, yaitu Kojiki dan Nihongi. Kojiki berisi tentang sejarah mitologi Jepang, sedangkan Nihongi berisi tentang sejarah Jepang dan catatan-catatan sejarah lainnya. Sejarah lahirnya agama Yahudi. Yahudi atau agama Yahudi adalah agama Abrahamik, monoteistik, dan etnis yang terdiri dari tradisi dan peradaban agama, budaya, dan hukum kolektif orang-orang Yahudi. Agama ini dianggap sebagai salah satu agama monoteistik tertua. Menurut catatan sejarah, pemakaian kata Yahudi untuk menyebut nama agama yang dianut, mayoritas Bani Israel baru muncul pada abad ke-6 dan ke-5 sebelum Masehi. Pada masa-masa tersebut, kerajaan Yehuda yang terletak di kawasan Levan, tanah Palestina sekarang, jatuh ke dalam perbudakan bangsa Babilonia. Agama Yahudi memiliki sejarah yang panjang dan kompleks. Beberapa ahli berpendapat bahwa Yudaisme modern berevolusi dari Yahwisme, agama Israel kuno, dan Yehuda pada akhir abad ke-6 sebelum Masehi. Ajaran Yahudi meletakkan dasar kepercayaan Tuhan Esa pada tempat yang sangat penting. Taurat seperti yang umumnya dipahami oleh orang Yahudi adalah bagian dari teks yang lebih besar yang dikenal sebagai Tanakh.
Tanak juga dikenal oleh para sarjana agama sekuler sebagai Alkitab Ibrani dan bagi orang Kristen sebagai Perjanjian Lama. Sejarah lahirnya agama Kristen. Agama Kristen adalah agama yang lahir pada zaman Romawi kuno. Tepatnya agama ini lahir di antara negara Palestina dan Israel. Pada pertengahan abad pertama, terbentuknya agama ini dimulai dari kota Yerusalem dan menyebar luas ke bagian timur kota, yakni kota-kota lainnya diantaranya kota Mesopotamia, Yordania, dan Mesir. Setelah 15 tahun kelahiran agama tersebut, agama Kristen mulai berkembang pesat di Eropa, dan pada masa inilah penyebaran agama Kristen kemudian menyebar sangat luas ke berbagai negara-negara lain di sekitar wilayah Eropa, Asia Selatan, hingga Afrika Utara. Pada abad keempat, agama Kristen menjadi salah satu agama terbesar dan menjadi utama oleh beberapa negara tertentu, di antaranya dinasti Arsakid pada tahun 301 Masehi, lalu oleh negara Georgia pada tahun 319 Masehi, dan kemudian Kekaisaran Romawi pada tahun 380 Masehi. Kekristenan menyebar ke seluruh Eropa pada abad pertengahan, dan di era penjelajahan negara Eropa dari Renaissance sampai ke seluruh dunia hingga menjadi agama terbesar di dunia. Saat ini orang Kristen lebih dari 2, miliar, yaitu sepertiga dari populasi dunia. Kekristenan dibagi pada tahun 1054 menjadi Gereja Katolik Roma, Gereja Ortodoks Timur, dalam skisma Timur Barat atau skisma besar. Reformasi Protestan membagi Gereja Katolik Roma menjadi berbagai denominasi Kristen. Sejarah agama Islam. Menurut catatan sejarah, agama ini diturunkan di kawasan Jazirah Arab. Sebelum kedatangan Islam, penduduk Jazirah Arab memiliki kepercayaan seperti Paganisme, Yahudi, dan Kristen. Namun sebagian besar penduduk Jazirah Arab menyembah berhala. Bahkan saat itu tercatat ada 360 berhala yang mengelilingi Ka'bah. Beberapa nama berhala yang disembah pada saat itu antara lain Hubal, Lata, Uzza, dan Manat. Selain itu, menurut buku Sirah Nabawiyah karya M. Said Ramadan, ada kepercayaan lain yang dianut oleh sekelompok masyarakat saat itu. Kepercayaan tersebut disebut Hanafiyah. Sekelompok masyarakat tersebut mencari agama Ibrahim yang murni dan tidak terkontaminasi dengan nafsu penyembahan berhala, serta tidak menganut agama Yahudi dan Kristen, tetapi mengakui keesaan Allah. Tepat pada tanggal 17 Ramadan atau 6 Agustus 611 Masehi, melalui malaikat Jibril, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan wahyu kepada seorang nabi yang bernama Muhammad. Dengan turunnya wahyu tersebut, Nabi Muhammad terpilih menjadi seorang rasul. Sebagai seorang rasul, Nabi Muhammad SAW mengajak seluruh umat manusia untuk berada di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat itulah peradaban Islam dimulai. Pada awal menyebarkan ajaran Islam, Nabi Muhammad hanya mengajak keluarga dan orang terdekatnya saja, serta dengan cara tersembunyi-sembunyi. Dampak intoleransi. Dampak intoleransi beragama berdampak buruk terhadap pembangunan sikap mental dan spiritual yang dialami oleh anak-anak. Kondisi ini menyebabkan para ibu dan semua kelompok minoritas agama mengalami tindak intoleransi, berulang kali menyatakan kerisauan mereka pada pendidikan dan tumbuh kembang anak. Relasi sosial menjadi tidak baik, sulit mengakses layanan kesehatan, reproduksi, dan bantuan pemerintah. Para korban dalam sejumlah kasus sulit memperoleh identitas pribadi seperti saat mengurusi KTP. Hambatan pencatatan pernikahan, terganggunya hubungan keluarga, kehilangan mata pencaharian, ketakutan saat beribadah, dan trauma. Kekerasan dan diskriminasi terhadap masyarakat yang beragama minoritas. Lalu, adanya perpecahan bangsa yang terjadi karena konflik sosial dalam kehidupan bermasyarakat, bisa karena ekonomi, status sosial, ras, suku, agama, dan kebudayaan. Memandang masyarakat dan kebudayaan sendiri lebih baik sehingga menimbulkan sikap merendahkan kebudayaan lain. Sikap ini mendorong konflik antar kelompok. Terjadinya konflik ras, antar suku, atau agama. Terjadinya kemunduran suatu bangsa dan negara karena pemerintah sulit membangun kebijakan. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan, menghambat usaha pembangunan dan pemerataan sarana dan prasarana. Manfaat mempelajari agama. Yang pertama, menjaga hubungan dengan Sang Pencipta. Yang kedua, mendapatkan petunjuk hidup. Yang ketiga, menjadi manusia yang lebih baik. Pluralisme.
menurut KBBI adalah keadaan masyarakat yang majemuk atau bersangkutan dengan sistem sosial dan politiknya. Dalam konteks kebudayaan, berbagai kebudayaan yang berbeda-beda dalam suatu masyarakat. Secara umum, pluralisme adalah sebuah pemahaman untuk menghargai adanya perbedaan di tengah kehidupan masyarakat, sekaligus mengizinkan suatu kelompok berbeda untuk menjaga budaya sebagai bentuk ciri khas mereka. Toleransi. Menurut KBBI, toleransi adalah sifat atau sikap toleran. Dua kelompok yang berbeda kebudayaan itu saling berhubungan dengan penuh. Purwadarminta memberikan penjelasan merupakan sebuah sikap yang dimiliki oleh seseorang untuk menerima perbedaan orang lain dalam dirinya. Intoleransi. Intoleransi adalah sikap abai atau rasa ketidakpedulian terhadap eksistensi orang lain. Menurut KBBI, intoleransi adalah ketidakan tenggang rasa. Terima kasih sudah menonton. Semoga sehat selalu. See you next video ya guys. Dadah.